Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dongeng semua, apa kabar? Semoga sahabat dongeng dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga ceria. Dan pastinya sahabat dongeng akan bisa lebih ceria lagi setelah menyaksikan kisah-kisah yang tentunya seru, menarik, dan juga menghibur di acara ini. Apalagi kalau bukan acara Mendoan Temanggung, mendongeng anak Temanggung. Dan kali ini sahabat dongeng akan ditemani oleh Kak Zen yang akan menceritakan sebuah kisah yang tidak kalah serunya. Tetapi sebelum Kak Zen mulai bercerita, Kak Zen mengingatkan pada sahabat dongeng semuanya untuk berlangganan di kanal YouTube Din Pusipkap Temanggung. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan juga loncengnya agar sahabat dongeng semua bisa terus menyaksikan tayang-tayangan yang menarik di kanal YouTube ini. Iya, Kak Zen tahu sahabat dongeng pasti sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita dari Kak Zen. Nah, kali ini Kak Zen akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-usul Desa Tegowanu. Di antara sahabat dongeng semua pasti sudah ada yang tahu di mana letak Desa Tegowanu ini. Ya, betul. Desa Tegowanu berada di wilayah Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dan mungkin banyak dari sahabat dongeng ini yang belum mengetahui ternyata ada kisah yang menarik di balik terjadinya Desa Tegowanu. Langsung saja Kak Zen mulai bercerita ya. Kisah ini bermula pada zaman dahulu. Di sebuah desa hiduplah seorang laki-laki yang bernama Pak Paing. Pak Paing adalah laki-laki yang sederhana dan juga rajin bekerja. Pak Paing tinggal bersama seorang istri dan seorang anak laki-laki yang bernama Joko Kliwon. Setiap hari Pak Paing berjualan dawet keliling ke desa-desa dan juga memelihara ternak. Ada kambing, sapi, dan juga ayam. Semua ini Pak Paing lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Pada suatu sore, ketika Pak Paing berjualan keliling dawet ke desa-desa, tiba-tiba Pak Paing merasa tidak enak badan. Badannya terasa panas dingin. Tubuhnya terasa lelah dan juga letih. Kemudian Pak Paing pun memutuskan untuk pulang lebih awal daripada biasanya. Dan sampainya di rumah, Pak Paing pun langsung beristirahat. Ketika Pak Paing beristirahat, anak laki-lakinya, si Joko Kliwon, pulang dari bermain dan sampai di rumah. Pak Paing teringat bahwa ternaknya belum diberi makan. Lalu Pak Paing menyuruh Joko Kliwon untuk memberi makan ternak-ternaknya. Le, nak, tolong itu kambing dan sapinya tolong diberi makan ya, Le. Bapak belum sempat memberi makan. Tolong dibantu ya, tuh rumputnya sudah di sebelah kandang. Joko Kliwon yang baru saja selesai bermain ternyata menolak permintaan bapaknya. Pak, aku tuh baru saja selesai main, baru saja pulang dari rumah. Kok sudah disuruh-suruh loh Pak. Ini kakiku tuh jangan pegel-pegel loh Pak. Badanku juga pegel semua kok. Aku mau istirahat dulu ah. Bapak saja yang memberi makan kambing. Joko Kliwon menolak permintaan bapaknya. Pak Paing yang mendengar hal itu masih merasa bersabar. Lalu Pak Paing pun menyuruh Joko Kliwon sekali lagi. Lele, bapak itu cuma menyuruh memberi makan ternak kok kamu itu kok tidak mau loh. Ini bapak itu
sedang tidak enak badan, Le. Kok tolong sekali-kali kamu tuh membantu bapakmu ini loh, tidak hanya bermain saja. Sana cepat, ambil itu rumputnya, beri makan tuh kambing dan sapinya. Tetapi Joko Kliwon sekali lagi menolak permintaan bapaknya. Malah Pak, tadi bilang aku tuh mau istirahat dulu, aku tuh juga capek loh Pak. Baru aja pulang dari susul, kan Bapak bisa sendiri kan ngasih makan ternaknya, tinggal ambil rumput saja kok. Sahabat dongeng, Joko Kliwon masih tidak mau menuruti perintah dari ayahnya. Pak Payeng yang sedari tadi bersabar menahan amarahnya, tapi lama-kelamaan amarahnya pun meluap juga. Emosinya mulai memuncak karena mendengar penolakan dari Joko Kliwon dan melihat perlakuan anaknya yang seperti itu. Karena rasa marahnya semakin memuncak, secara spontan Pak Payeng meraih centong dawet yang ada di dekatnya. Kemudian berteriak dan meluapkan emosinya. Pak Payeng pun melemparkan centong dawet itu ke arah Joko Kliwon. Dasar anak tidak tahu diri! Ternyata centong dawet yang dilemparkan oleh Pak Payeng tadi mengenai pelipis Joko Kliwon. Joko Kliwon merasa kesakitan. Darah mengucur deras dari pelipisnya. Dia merasa takut dan juga sakit. Ternyata bapaknya bisa melakukan hal seperti itu kepada dirinya. Tanpa berpikir panjang, Joko Kliwon pun langsung berlari kabur dari rumahnya. Bu Payeng yang mendengar dan melihat kejadian itu pun langsung berusaha menyusul Joko Kliwon. Nak, mau kemana kamu nak? Kembali kemari nak. Jangan pergi nak, kamu kemana? Masuk ke hutan, mau kemana kamu nak? Tetapi Joko Kliwon tidak menghiraukan teriakan dari ibu. Sementara itu Pak Payeng yang merasa bersalah dan juga menyesal. Dia sudah menyakiti anak satu-satunya. Pak Payeng hanya bisa terdiam dan terpaku. Apa mau dikata? Semuanya sudah terjadi. Sementara itu Joko Kliwon terus berlari hingga masuk sampai tengah hutan. Setelah berapa lama Joko Kliwon berlari, dia merasa kelelahan dan lalu istirahat duduk di atas batu sambil terus menangis. Tiga-tigaannya Bapak melakukan hal seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut kalau aku kembali ke rumah. Aku takut Bapak akan memarahi aku lagi. Lebih baik aku di sini saja. Aku tinggal di hutan ini. Lalu setelah perasaannya agak tenang, Joko Kliwon pun melihat sekeliling. Dan ternyata di dekat tempat Joko Kliwon beristirahat ada sebuah gua yang cukup besar. Lalu Joko Kliwon masuk ke gua itu dan dia memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah beberapa hari Joko Kliwon tinggal di gua itu, dia hidup dari mencari buah-buahan dan makan-makanan yang ada di sekitar gua itu. Dan pada malam hari, ketika Joko Kliwon tertidur dengan lelap, tiba-tiba dia didatangi oleh sesosok jin penunggu gua itu. Joko Kliwon tadinya ketakutan. Dia didatangi oleh seorang jin. Tetapi ternyata jin penunggu hutan itu justru malah menyukai Joko Kliwon. Jin itu ingin memberikan ilmu kepada Joko Kliwon. Dan Joko Kliwon pun bersedia
dan menyanggupi maksud dari jin tersebut. Setelah beberapa lama, jin tersebut memberikan ilmu kepada Joko Kliwon, dan Joko Kliwon pun sudah menguasai ilmu yang didapatkannya. Tetapi setelah itu ada peristiwa yang tidak bisa disangka-sangka. Ketika Joko Kliwon mencari buah-buahan di sekitar hutan itu, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul seorang perampok, yang ternyata perampok ini sedang melarikan diri dari penduduk desa. Perampok itu melihat Joko Kliwon. Dia juga heran. Ada orang yang tinggal di dalam hutan seperti ini. Perampok itu tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain. Lalu perampok itu menyerang Joko Kliwon dan ingin menyelakainya. Ternyata Joko Kliwon yang sudah mempunyai ilmu kanuragan yang cukup mumpuni bisa membalas serangan dari perampok tersebut. Lalu terjadilah perkelahian yang cukup sengit. Tetapi naas bagi perampok itu, Joko Kliwon sudah mempunyai ilmu kanuragan, sehingga ilmu yang dia gunakan menyebabkan perampok ini kehilangan nyawanya. Joko Kliwon yang tadinya hanya bermaksud untuk membela diri, ternyata malah membunuh perampok itu. Dia merasa sangat menyesal, dia merasa sangat bersalah. Dia sudah membunuh seseorang. Lalu Joko Kliwon pun kembali ke dalam guanya untuk merenung dan bersemedi. Saat Joko Kliwon bersemedi, dia mendapatkan petunjuk dari jin penunggu hutan itu. Jin itu menyampaikan bahwa Joko Kliwon harus segera pergi ke sebuah pesantren, ke arah matahari terbit. Lalu keesokan harinya, Joko Kliwon pun segera pergi menuju ke pesantren itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari Joko Kliwon berjalan, tibalah Joko Kliwon menuju ke pesantren yang dimaksud. Sampai di sana, Joko Kliwon pun meminta izin kepada Pak Kiai untuk menimba ilmu dan belajar di pesantren itu. Tentunya Pak Kiai mengizinkan Joko Kliwon menjadi santri di pesantren itu. Setelah beberapa waktu, beberapa tahun pun berlalu, Joko Kliwon kemudian sudah mempunyai cukup ilmu dan mendapatkan pendidikan di pesantren itu. Suatu hari, ketika Pak Kiai sedang berzikir di kamarnya, tiba-tiba ada cahaya yang berkilauan muncul dari sebuah kamar santri. Pak Kiai pun terheran-heran. Dari mana cahaya itu muncul? Tiba-tiba saja di malam yang gelap seperti ini, ada cahaya yang berkilauan sangat terang. Lalu Pak Kiai pun berjalan menghampiri arah cahaya tersebut. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kamar yang dimiliki oleh santri, yaitu Joko Kliwon. Dari badan Joko Kliwon terpancar cahaya yang terang. Pak Kiai penasaran dan juga heran. Kemudian Pak Kiai pun kembali ke kamarnya untuk berzikir kembali. Setelah berzikir beberapa lama, Pak Kiai pun mendapatkan petunjuk bahwa ternyata ada salah satu santri di pesantren itu dulunya pernah kabur dari rumah karena dimarahi oleh bapaknya, dan juga dia pernah membunuh seorang perampok. Dan juga Pak Kiai mendapatkan petunjuk bahwa santri tersebut harus meninggalkan pesantren dan juga pergi ke kerajaan Majapahit untuk mengabdi di sana. Keesokan harinya, Pak Kiai pun mengumpulkan para santri di balai pesantren. Lalu Pak Kiai menyampaikan maksud dan tujuannya mengumpulkan para santri tersebut.
Wahai para santri-santriku, kalian aku kumpulkan kali ini tidak lain dan tidak bukan karena tadi malam aku mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk itu menyatakan bahwa ada seorang santri di antara kalian yang dulu pernah kabur dari rumah dan pernah tidak sengaja membunuh seorang perampok. Nah, barang siapa di antara kalian yang merasa bahwa dialah yang aku maksudkan, setelah ini Pak Kiai harap segera menghadap. Nah, aku tunggu di bilik kamar. Lalu Pak Kiai pun meninggalkan para santri. Para santri menjadi gaduh. Mereka bertanya-tanya, siapa ya? Siapa di antara kita yang dulu pernah kabur, bahkan pernah membunuh seorang perampok? Siapa ya? Aku jadi penasaran. Lalu setelah itu para santri pun kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara itu Joko Kliwon yang merasa bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh Pak Kiai, dia merasa gelisah, hatinya merasa gundah. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana ini? Bagaimana bisa ya Pak Kiai bisa tahu? Padahal di antara santri dan penduduk sekitar sini tidak ada yang mengetahui kejadian itu. Apa yang harus aku lakukan ya? Apakah aku harus mengaku pada Pak Kiai? Atau lebih baik aku kabur saja dari sini? Tidak mungkin. Pak Kiai pasti sudah tahu bahwa akulah yang dimaksud. Lagi pula, aku datang ke pesantren ini dengan maksud untuk memperbaiki kesalahanku dan juga untuk bertaubat. Kalau aku kabur, tidak ada kesempatan lagi buat aku untuk bertaubat. Baiklah, kalau begitu, aku harus segera menghadap Pak Kiai. Setelah itu, Joko Kliwon pun pergi menghadap Pak Kiai di kamarnya. Dengan perasaan gundah dan juga gelisah dalam hatinya, dia memberanikan diri untuk menghadap Pak Kiai dan mengakui segala kesalahannya. Permisi Pak Kiai, saya Joko Kliwon. Tentang tadi yang Pak Kiai maksudkan tadi, orangnya itu saya Pak Kiai. Memang benar saya dulu pernah kabur dari rumah, lalu saya juga pernah membunuh seorang perampok Pak Kiai. Tapi saya tidak sengaja Pak Kiai, sungguh. Saya sangat menyesal Pak Kiai. Saya datang kemari untuk bertaubat dan memperbaiki diri saya Pak Kiai. Ampuni saya Pak Kiai, ampuni saya. Kalau misalkan Pak Kiai mau menghukum saya terima apapun hukumannya Pak Kiai. Tapi tolong maafkan saya Pak Kiai, ampuni saya Pak Kiai. Joko Kliwon pun meminta ampun dan minta maaf kepada Pak Kiai. Pak Kiai yang mendengar permintaan maaf dan pengakuan dari Joko Kliwon merasa terharu karena ada seorang pemuda yang berani mengakui kesalahannya. Lalu Pak Kiai pun mencoba menenangkan hati Joko Kliwon. Joko, kamu memang anak yang baik dan juga berani untuk mengakui kesalahanmu. Aku sudah tahu bahwa kamulah
yang dimaksud oleh petunjuk pada malam itu. Dan kamu sudah mengakui kesalahanmu dan kamu sudah berniat untuk bertaubat. Maka dari itu aku hanya bisa memberi kamu maaf. Tapi kamu harus terus memperbaiki dirimu, harus terus meminta ampun kepada Tuhan, agar segala dosa-dosamu diampuni olehnya. Dan satu lagi, petunjuk tadi malam tidak hanya tentang hal itu. Aku mendapatkan petunjuk bahwa kamu saat ini juga, kamu harus segera pergi ke kerajaan Majapahit untuk mengabdi di kerajaan sana. Cepat, segera kamu berkemas dan pergilah ke kerajaan Majapahit. Lalu Joko Kliwon pun segera berpamitan kepada Pak Kiai dan juga pergi ke kamar mempersiapkan diri dan tidak lupa berpamitan kepada teman-temannya. Lalu segera pergi menuju ke kerajaan Majapahit. Singkat cerita, sampai di sana Joko Kliwon pun mengabdi ke kerajaan Majapahit, menjadi seorang prajurit, digembleng, dilatih dengan keras. Dan selama beberapa tahun, karena kecerdasannya dan karena ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Joko Kliwon tidak memerlukan banyak waktu untuk naik pangkat. Hingga akhirnya Joko Kliwon menjadi seorang senopati yang hebat. Kehebatan Joko Kliwon menyebar hingga ke seantero kerajaan Majapahit. Dan akhirnya kabar itu pun juga sampai ke telinga Raja Brawijaya. Raja Brawijaya terkesan dengan kabar itu, bahwa ada seorang pemuda yang cerdas, kemudian mempunyai ilmu kanuragan yang sangat mumpuni. Lalu kebetulan Raja Brawijaya pun juga ingin menjodohkan putrinya yang bernama Dewi Wanowati. Setelah itu, Raja Brawijaya pun menjodohkan Joko Kliwon dengan putrinya Dewi Wanowati. Kemudian mereka berdua pun menikah. Joko Kliwon sekarang tidak hanya menjadi seorang senopati, tapi juga seorang menantu raja. Raja Brawijaya kemudian memerintahkan Joko Kliwon untuk membangun sebuah kadipaten di daerah asalnya. Kemudian Joko Kliwon dan juga istrinya bersama dayang-dayang dan pengiringnya kemudian berangkat menuju ke desa asal Joko Kliwon. Sampainya di sana, Joko Kliwon segera memerintahkan prajurit dan juga pengiringnya untuk membangun sebuah kadipaten. Dan saat pembangunan kadipaten itu berlangsung, Joko Kliwon tidak sengaja bertemu dengan ayahnya yang sedang berjualan keliling menjual dawet. Lalu terjadilah pertemuan yang mengharukan antara anak dan juga bapak yang sudah sekian lama, sekian tahun terpisah, kini mereka bertemu kembali. Joko Kliwon langsung bersimpuh di hadapan ayahnya, kemudian meminta maaf karena dulu dia sudah kabur dari rumah. Ayahnya, Pak Paing, juga meminta maaf kepada Joko Kliwon karena dia sudah menyakiti anaknya sendiri. Lalu mereka pun berpelukan dan menangis bahagia. Kemudian Joko Kliwon pun menemui ibunya, sehingga keluarga mereka pun utuh bersatu kembali. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka bertiga. Tetapi ternyata ada seseorang yang justru merasa sedih dengan keadaan itu. Siapa dia? Dia adalah Dewi Wanowati, istri Joko Kliwon sendiri. Duh, bagaimana bisa? Masa seorang istri tidak merasa bahagia melihat suaminya bertemu kembali dengan keluarganya? Tapi itulah yang dirasakan oleh Dewi Wanowati. Karena Dewi Wanowati merasa malu. Dia malu
karena dia adalah seorang putri raja. Ternyata dia mempunyai mertua yang hanya seorang penjual dawet, orang miskin, rakyat jelata. Dewi Wanuhwati pun mengurung diri dalam kamarnya. Dia malu bertemu dengan orang-orang, dia malu dengan perkataan orang lain. Masa seorang putri raja menjadi menantu penjual dawet? Masa seorang putri Dewi Wanuhwati menjadi menantu rakyat jelata? Pikiran ini terus berkecamuk di dalam hati Dewi Wanuhwati. Beberapa hari Dewi Wanuhwati sudah mengurung diri dalam kamarnya. Hingga akhirnya Dewi Wanuhwati sudah tidak tahan lagi. Rasa malunya sudah tidak tertanggungkan lagi. Lalu Dewi Wanuhwati pun keluar dari kamarnya, kemudian segera berlari menuju ke tepi jurang. Jurang yang sangat dalam. Dewi Wanuhwati pun menangis. Dia bersedih. Dia malu setengah mati. Lalu Dewi Wanuhwati pun berpikir, lebih baik aku mengakhiri hidupku daripada aku bertemu dengan orang-orang yang akan mengejekku nanti. Sementara itu Joko Kliwon yang mengetahui bahwa istrinya berlari menuju ke tepi jurang, langsung menyusul istrinya itu ke tepi jurang. Tapi sahabat dongeng, nasib sudah menentukan, takdir sudah ditentukan. Dewi Wanuhwati sudah melompat, jatuh ke dalam jurang. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Joko Kliwon merasa sangat kehilangan. Dia sangat terpukul. Baru saja dia berbahagia bertemu kembali dengan keluarganya. Kini dia mendapati istrinya bunuh diri, terjun ke dalam jurang. Dia merasa sedih. Lalu Joko Kliwon pun segera pergi untuk menghadap Raja Brawijaya dan melaporkan hal ini. Joko Kliwon merasa sangat menyesal. Dia tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kemudian Raja Brawijaya yang mendengarkan laporan dari Joko Kliwon juga merasa terpukul. Bagaimana tidak? Seorang bapak kehilangan putri yang sangat disayanginya. Mereka berdua bersedih kehilangan orang yang mereka cintai. Namun Raja Brawijaya juga menyadari bahwa selama ini Raja Brawijaya sudah membesarkan putrinya dengan cara yang kurang tepat. Dari kecil Dewi Wanuhwati sudah diberikan segala fasilitas, sudah diberikan harta benda yang melimpah. Apapun keinginan putrinya dia turuti, sehingga Dewi Wanuhwati ini tumbuh menjadi putri yang manja dan juga tinggi hati. Raja Brawijaya memaklumi bahwa putrinya merasa malu. Dia menjadi menantu seorang rakyat biasa. Lalu Raja Brawijaya pun memerintahkan Joko Kliwon untuk memberi nama desa tempat Dewi Wanuhwati mengakhiri hidupnya menjadi nama Desa Tegowanu, yang berarti bahwa ada seorang putri yang tega membunuh dirinya sendiri. Sekian dari Kak Zen. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.